Ramlan Diyanto. Assalamualaikum Pak Ali, waalaikumsalam. Saya cari mitra dan nawarin produk sudah mau masuk banget. Tiba-tiba orangnya ngebatalin. Sering sekali begitu. Gimana caranya supaya orang itu bisa closing? Mohon ilmunya. Wah ini Kang ABS nih pertanyaannya begitu. Minta sudah kayaknya udah mau masuk tiba-tiba nggak jadi ini, batal. Ya ini terus gimana caranya ini supaya bisa closing ini? Meskipun tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung ya. Sudah ya. Pertanyaannya ke Pak Haji kayaknya ini mah. Ya udah, nggak apa-apa lah. Ini kan kita punya. Iya. Kalau dari saya gini, kan hampir setiap orang ya yang menjalankan bisnis ini mengalami hal tersebut ya, mengalami hal tersebut. Udah mau closing gitu lagi, nggak jadi lagi, berarti ada pola di situ. Ada pola yang kurang, yang harus diperbaiki dari kita. Bisa jadi yang pertama, nggak jadinya kenapa? Apakah nggak jadi itu? Kadang-kadang bilang orang itu nggak jadi kalau tidak closing saat itu juga. Dibilangnya udah nggak ada harapan lagi gitu kan. Nah kalau mindset saya, dan mungkin Bapak bisa di mindset juga, jiwanya, hatinya, mindsetnya gini, nggak closing sekarang, bisa closing besok, nggak closing besok, bisa minggu berikutnya gitu. Jadi kadang-kadang kan ana inda dzanni abdi bi, aku bagaimana prasangka habaku terhadapku. Nah kadang-kadang kita kalau misalkan 1 kali 2 kali udah kok setiap kalau mau closing kok nggak jadi ya. Nah terus ketika mau closing lagi kita udah ada mindset gitu di sini, prasangka buruk kepada Allah, berarti kita sedang berminta kepada Allah, ya Allah melesetkan lagi ya Allah gitu kan. Ya Allah jangan closingkan lagi. Nah seakan-akan kita berdoa seperti itu. Maka ini yang pertama mungkin harus dievaluasi itu apa kalimat mungkin ada yang kurang pas, ataupun dia nggak closingnya minta waktu ya kan. Jangan bilang nggak closing mulai sekarang, mungkin ya saran saya jangan bilang nggak closing tapi belum closing. Nah kalau belum closing, seminggu, sebulan, setahun, itu ada kemungkinan untuk closing. Yang kedua, ada kemungkinan juga nanti mungkin polanya kita mungkin harus rubah. Oh kemarin itu kayak saya merasanya kayak mendesak sekali. Nah kita kadang-kadang suka nggak inget tuh, makanya kalau mau datang ke sebuah tempat itu, ke seseorang itu ada pendampingnya, misalnya sama istri atau sama teman, supaya saya tadi ada yang salah nggak bicara, yang menyinggung perasaannya misalkan gitu. Nah kadang-kadang suka nggak merasa kita karena terpikirnya hanya closing terus, maka kali ini lisan ini nggak terkontrol, kadang-kadang kayak gitu bisa jadi ya Pak ya. Nah yang ketiga, kalau saran saya untuk Bapak tadi, siapa Pak yang bertanya? Bapak siapa tadi ini? Udah naik ya. Oh. Mana tadi? Ya. Ya, sebentar. Bapak yang bertanya tadi ya, mohon maaf. Nah, itu ada baiknya. Iya Pak Ramlan, ada baiknya saran saya, kalau saya pernah merasakan seperti itu kenapa saya suka banget kalau misalkan di seminar. Nah, jadi kalau kita ngobrol 1 lawan 1 ya, itu kadang-kadang ada pertanyaan yang kita agak kurang tepat, agak kurang meyakinkan. Kemudian ada baiknya jangan di closing di situ. Saya biasanya yuk ke seminar. Saya lebih senang ke seminar. Kenapa? Karena kalau misalkan ngobrol kita 1 lawan 1, tetap ngomongnya itu harus A sampai Z gitu. Jadi harus paham betul, maksudnya nggak paham-paham banget sih, tapi informasi itu harus disampaikan secara paripurna, yang penting-penting saja. Nah, kadang-kadang kalau ngomong 1 lawan 1 kita belum selesai ngomong yang ini, padahal penting, dia udah ada pertanyaan yang lain, dideder terus pertanyaan, sehingga hal yang penting yang sesungguhnya
penting banget untuk beliau untuk memutuskan, itu kita malah nggak kesampaikan. Maka kalau di seminar itu A sampai Z beliau nggak ada betul-betul beliau akan menyimak. Nah nanti ada pertanyaannya sesudah seminar. Nah mungkin ada baiknya mungkin Pak dibawa ke seminar, diajak, ada waktunya atau home sharing seperti itu. Nah seperti itu Pak, dan jangan lupa disolawatin. Ya, itu ya Pak Ramlan. Jadi apa ya gini, itu tuh akan berulang biasanya, segala sesuatu tadi menegaskan aja, sudah dijelaskan oleh Kang ABS. Biasanya akan berulang kalau kita sudah meyakini, waduh saya ini kalau presentasi kok pasti orang tuh nolak, orang biasanya udah mau ini kok pasti akhirnya batal. Itu kalau kita meyakini, maka bahaya itu Pak. Itu akan berulang terus selamanya. Bapak akan ketemu orang yang nolak lagi, kayaknya mau nolak lagi. Itu kalau diyakini, maka itu harus Bapak harus jangan meyakini itu gitu loh ya. Oh nggak apa-apa, ini belum, mungkin benar katakannya jangan menolak, ini belum. Jadi bangun hal-hal positif dalam diri kita. Ya saya dulu kebetulan tadi saya lihat videonya ada ya, tapi saya dulu sering melatih hal-hal yang seperti itu. Karena kekuatan pikiran, kekuatan prasangka ya, kekuatan pikiran itu sangat penting. Saya dulu sering, ketika saya mau ke mall gitu ya, saya sering itu dulu. Saya latih itu pernah saya ceritakan beberapa kali dulu. Saya pernah kalau kau mau ke mall naik mobil itu saya mau parkirnya di sini. Misalnya yang sudah sering saya ke sana, saya sudah membayangkan saya mau parkir di sini. Itu sering saya latih dan saya bukan ini, dulu sering tepat. Wah, ada tempat kosong. Kalau toh sudah dipakai pas saya masuk, pas di tempat itu, pas dia keluar, saya tinggal masuk. Itu berkali-kali. Jadi melatih hal-hal seperti itu sangat bagus karena kita melatih berpikirnya itu benar-benar kekuatan pikiran itu luar biasa. Ini di keilmuannya, tetapi di ilmu agamanya berprasangka yang baik lah. Ya, berprasangka yang baik. Karena semua yang ini kan ada energinya, ada kekuatannya. Ya, maka setiap training apapun kan melatih kita untuk berpikir positif karena memang kita harus melatih itu. Karena kalau kita sudah mulai meyakini aku ini orangnya sial, maka kita akan sial terus. Jadi jangan pernah katakan wah saya ini lagi sial. Jangan pernah katakan saya lagi sial. Anda akan sial terus. Ya, jadi makanya banyak orang juga meyakini, wah kalau nyari si A nggak ketemu, nyari si B nggak ketemu, wah pokoknya kalau nyari sekali nggak ketemu pasti nanti nggak ketemu, ya nggak ketemu terus, benar. Gitu ya. Nah itu hal-hal itu akan berulang, maka berlatihlah hal-hal yang positif. Kalau belum nggak closing jangan katakan wah kok sulit ya ditolak ya, jangan belum closing itu dari kata salah satu yang bagus ya, tapi jangan kemudian diyakini. Yang penting jangan meyakini, wah orang kalau saya ini kok biasanya orang udah pada udah mau closing tapi tiba-tiba ngebatalin lah. Kalau itu kemudian diyakini, Bapak menjadi keyakinan Bapak, maka ya memang begitu terus akan terjadi Pak. Yaitu merubah mindset yang ada di dalam diri kita, istilahnya merubah belief ya. Nah, karena itu akan menjadi kebiasaan. Oke, terima kasih Kang ABS, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti dan mudah-mudahan obrolan kita, dialog kita pada malam hari ini benar-benar membawa manfaat dan memang dengan PT BES ini bukan sekedar mencari nafkah, tapi benar-benar harus diniatkan untuk ibadah sekaligus berdakwah. Insya Allah rezekinya menjadi berkah. Ya. Amin. Oke, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.